Ya, shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kesempatan untuk berbagi berkat ya. Berbagi berkat walaupun kita berada di dalam penjara lembaga pemasyarakatan ini, tapi kita mau menjadi saksi berkarya di tempat ini. Tuhan izinkan kita menjadi berkat. Ya, terlebih kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus akan kesempatan pada hari ini, dan kami berterima kasih kepada Bapak Kalapas beserta semua pegawai yang ada di tempat ini yang mengizinkan kami berkarya di tempat ini, dan terkhusus kami sungguh sangat berterima kasih kepada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pegawai-pegawai di tempat ini akan pembinaan kerohanian yang dilakukan di tempat ini. Kami diajari banyak hal tentang kerohanian dan ibadah yang diwajibkan di tempat ini. Seperti pagi ada ibadah wajib di gereja, dan malam ada ibadah wajib di kamar Nasrani ya. Kami disediakan tempat kamar Nasrani di tempat ini. Ya, kami berterima kasih kepada semua pihak lapas. Semoga lapas-lapas lain pun tetap bisa berkarya ya. Untuk itu di sebelah kanan saya ada saudara Tony. Apa kabar saudara? Luar biasa karena Tuhan Yesus. Amin. Jadi seperti biasa saudara, kami ingin berbagi kesaksian. Setiap orang yang bebas dari lapas ini kami ambil kesaksiannya, kita ambil kesaksiannya supaya apa sih yang dapat di dalam penjara, apa sih pembinaan yang dilakukan di dalam penjara ya. Jadi kami ambil suatu kesaksian dari saudara Tony pada saat ini, perubahan-perubahan apa yang dia dapat di dalam penjara ini, kesaksian apa dan pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada kita semua yang ada di luar, dan tentu kami yang ada di tempat ini yang lagi menjalani proses hukuman ya. Untuk pertanyaan yang pertama kita lanjut ya. Pertanyaan pertama kita lanjut. Kita ingin tahu dulu saudara, kejahatan apa sih yang pernah saudara lakukan di luar sana sehingga saudara bisa tersangkut pidana dan berada di tempat ini. Mungkin saudara juga ingin memperkenalkan diri dan supaya menjawab pertanyaan, dipersilakan. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga dari apa yang saya sampaikan tentang pada pribadi saya semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan, sebelumnya nama saya Tony. Saya ke dalam ini terlibat dengan kasus 365 pencurian dengan kekerasan. Karena itu kejahatan yang telah saya lakukan di dalam ini, jadi dimana kepribadian saya yang di luar sana begitu banyaknya kejahatan yang saya lakukan ya, seperti kejahatan seperti wanita, seperti mengambil hak yang bukan di Pencurian seperti itu ya. saya, pencurian ya, betul, narkoba dan sebagainya macam lainnya saya sudah alami juga itu. Makanya saya sampai ke tempat ini gitu ya. Itu karena perbuatan saya ya, perbuatan kemanusiawian saya ya. Tapi saya percaya bahwa diri saya akan bisa berubah ya. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari abang. Ya, begitu saudara tadi ya, saudara kita ini Tony sudah hampir melakukan segala kejahatan begitu ya. Dan intinya saudara, sejahat apapun kita di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa merubah masa lalu kita. Tetapi satu yang saya tahu, masa depan kita bisa kita rubah bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, lalu tadi saya pernah juga mendengar kesaksian saudara tentang bagaimana pekerjaan Tuhan waktu saudara pernah melakukan kejahatan lalu Tuhan menolong ya. Itu bagaimana ceritanya? Apakah keadaan berdesak sekali sehingga saudara di dalam kejahatan bisa meminta doa kepada Tuhan ya, atau dikejar-kejar polisi begitu mungkin ya? Mungkin saudara bisa menjelaskan.
Ya, saya akan menjelaskan tentang mukjizat Tuhan yang nyata dalam diri saya ya. Mukjizat Tuhan yang nyata dalam diri saya. Suatu hal yang sudah lalu yang saya lewati, saya melakukan kejahatan di luar sana dan saya dikejar-kejar oleh pihak kepolisian ya. Pihak kepolisian, dan itu terjadi penembakan ya. Di situ saya sangat khawatir. Dan saya dulu pernah terlibat juga dalam kasus pencurian ya. Kasus pencurian. Berarti sudah residivis. Ya, saya sudah residivis Berapa kali sudah? dan saya telah masuk kelima kalinya ini dalam penjara ini ya. Dan saya sudah tahu sakitnya penjara itu macam mana, jadi saya tidak ingin seperti itu lagi terulangnya. Tapi saya masih mau melakukan kejahatan di situ ya. Dengan bersusah payah saya tetap menyelamatkan diri saya dari penangkapan itu ya. Dan di situ terjadinya saya perlarian dan dikejar-kejar. Saya bersembunyi di suatu tempat yang kotor. Itu di parit ya, kalau bahasa kami tempat ini itu parit. Dan di situ saya betul-betul ingat kepada Tuhan. Tiba kesesakan saya ingat kepada Tuhan. Tapi ketika saya senang itu saya nggak ingat Tuhan. Di situ saya betul-betul sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam di diri saya, Tuhan selamatkan saya. Saya berjanji tidak akan seperti itu lagi. Saya berjanji tidak akan mengulangi seperti itu lagi. Ya, saya selamat di situ ya. Saya selamat. Oh, Tuhan masih percayakan diri kepada saya. Tuhan masih mau tolong saya ya. Dalam kejahatan Tuhan masih mau menolong saya di situ ya. Oh, berarti Tuhan sayang kepada saya. Ini bukan sayang kepada saya saja ya. Tuhan sayang kepada kita semua. Karena Tuhan tidak memandang engkau siapa, dari mana, dan apa latar belakangmu ya. Tuhan ingin engkau mengingat akan kebaikan Tuhan kepada diri engkau ya. Di situ dikatakannya, dan saya merasakan Tuhan baik kepada saya. Tuhan menyelamatkan diri saya. Tuhan menjamah doa saya. Pada saat itu juga saya benar-benar sungguh-sungguh. Saya nggak tahu lagi jalan keluarnya di mana. Tapi Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi saya, menyelamatkan saya. Oh, begitu masih berguna saya di mata Tuhan. Saya orang yang berdosa ya. Dan di tempat itulah saya pikir Tuhan masih sayang sama saya. Dan benar-benar dan saya terjatuh lagi. Makanya Tuhan yang menegur diri saya sampai saya tidak lagi ini. Tapi saya percaya Tuhan masih sayang sama saya. Saya masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini untuk memberitakan akan kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara semuanya. Terima kasih untuk keterangannya, bahwa apapun yang kita alami saudara, tetaplah datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun kita. Tuhan tidak melihat kejahatan kita ya, tetapi Tuhan sejak apapun kita, Tuhan tetap menerima kita asal kita mau datang kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih saudara bisa mengenal Tuhan dan ingin bertobat? Apa yang membuat saudara ingin bertobat? Apakah semenjak di tempat ini saudara ada pertemuan pribadi dengan Tuhan, atau ada program-program yang bisa mengubahkan saudara di tempat ini sehingga saudara ingin betul-betul bertobat? Ya, amin. Selanjutnya saya akan bercerita kenapa kok saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan ya, mau berubah, mau bertobat ya, untuk kebaikan diri saya sendiri ya. Salah satunya kalau di luar sana ya, dulunya saya hanya tomat ya, obat kumat, tapi saya benar-benar ingin dalam diri hati saya ini, saya ingin berubah, saya ingin bertobat untuk Tuhan ya. Karena apa? Mungkin yang di luar sana tahu pada saat hari Minggu adalah gereja, baru seminggu sekali ya. Tapi saya hanya cuman tahu, tidak mau datang kepada Tuhan ya. Tapi ketika Tuhan menegur saya di tempat ini, suatu lembaga pemasyarakatan ini, dan saya pun di tempat ini dipersediakan
kamar Nasrani dan juga gereja bagi pihak lapas di tempat ini, saya mempelajari suatu kebenaran firman Tuhan. Dan di tempat ini kami ada suatu menciptakan suatu karya-karya bagi kami sendiri ya, dan untuk bagi saudara-saudara semua ya. Dan di tempat ini saya merasakan, oh seperti ini indahnya ya, seperti ini. Pada saat awal-awalnya mungkin saya hanya beranggapan hanya buang suntuk ya, hanya buang suntuk. Tapi semakin saya tiap hari melakukan rutinitas seperti itu, rasanya kok damai banget gitu ya, damai banget, kayak ada Tuhan bersama saya ya, ada Tuhan bersama saya, tentram banget ya. Ketika saya melakukan segala kegiatan, gak tenang, gelisah, tujuan hidup saya kayak berserakan seperti apa gitu ya, kacau balau ya. Tapi ketika saya di dalam ini, perubahan yang dalam diri saya, Tuhan Yesus jamah saya di tempat ini, Tuhan Yesus betul-betul mengasihi saya di tempat ini, dan bagi saudara-saudara kami di tempat ini, kami saling mempelajari sharing firman Tuhan. Oh iya ya, seperti ini Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang yang mana, tapi untuk orang yang berdosa. Oh biar saya orang berdosa, Tuhan mau menyelamatkan saya, dan saya ingin bertobat karena Tuhan telah menyelamatkan diri saya ya. Tuhan diri saya. Amin. Soal zaman Tuhan. Terima kasih tadi pertanyaannya saudara, bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan dan ingin bertobat. Mungkin dengan program-program seperti yang saudara terangkan tadi, ada sering-seringan firman di tempat ini, dan ada program-program lain tentang pembacaan Alkitab, tentang pendalaman Alkitab begitu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, apa yang Anda dapat di dalam penjara ini? Artinya apa yang Anda dapat di dalam penjara ini, perubahan apa sih yang Anda dapat di dalam penjara ini melalui program lapas ini ataupun melalui jamaah Tuhan, demikian. Ya, akhirnya tentang program apa dan saya dapat ya. Dari luar sana saya tidak mengerti untuk mempelajari firman Tuhan seperti saya bilang tadi ya. Dalam ini kami dan saya saling mempelajari dalam Alkitab seperti tadi yang saya katakan itu ya. Dan kami saling bergantian di situ ya, saling bergantian. Dan yang saya dapatkan di situ, saya bisa membaca Alkitab, saya bisa menerangkan sedikit banyaknya kepada saudara-saudara saya. Kami saling mempelajari tempat ini, dan kami bisa membuat suatu lagu yang bisa menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Dan saya dapatkan dalam diri saya, oh saya si Tony dulu orangnya seperti ini ya, saya nggak seperti ini gitu ya, tapi kok sekarang bisa kayak gini gitu ya. Setiap apapun ada kendala dalam hidup saya bukan cerita ke orang, bukan siapa-siapa, saya cerita sama Tuhan pribadi saya ya, kepada Tuhan. Saya berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Saya percaya Tuhan jamah setiap segala doa kita ya, dan setiap segala doa-doa saya juga bagi saudara-saudara juga semua ya. Itu saja yang saya dapatkan dalam perubahan diri saya karena saya meninggalkan diri kepada Tuhan ya. Itu saja, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, motivasi apa yang ingin saudara sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini ataupun di luar sana supaya tidak sampai masuk ke dalam lapas ini? Nah, selanjutnya untuk motivasi yang saya berikan kepada saudara-saudara saya di luar sana, bagi hamba-hamba Tuhan, juga bagi umat Kristen dan kepada seluruhnya, supaya agar kiranya kita suatu melakukan tindakan apapun itu, kita berpikir yang panjang ya, karena suatu hari-hari yang kita lewati di sini bukannya enak ya, bukannya bisa kita berkumpul dengan keluarga. Saya cuma mengingatkan itu kepada saudara-saudara di luar, janganlah melakukan tindak kejahatan apapun itu ya. Lalu pakai Tuhan untuk setiap apapun yang saudara-saudara inginkan, dan
kami ingin juga rindu untuk istilahnya kalau saudara-saudara yang di luar ini melayani ke tempat ini supaya agar kiranya kami di tempat ini bisa berubah untuk diri kami, untuk saudara-saudara juga yang di luar sana, dan juga untuk yang di dalam ini ya. Di dalam ini saya ingin juga menyampaikan selalu berpegang teguh kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, karena jauh daripada Tuhan itu tidak enak ya. Dekat sama Tuhan, tinggal di dalamnya, kita merasakan damai, seperti saya katakan tadi, kita merasakan ketenangan ya, karena Tuhan Yesus Kristus telah menolong kita ya. Dan saya juga ingin keluar dari penjara ini, saya ingin menjadi berkat untuk saudara-saudara saya tempat ini ya, menjadi berkat untuk saudara-saudara saya tempat ini. Saya ingin melayani ke sini ya, saya ingin mengunjungi saudara-saudara saya bukan hanya di tempat ini. Mungkin Tuhan menjamah hati saya, Tuhan membukakan jalan bagi saya ketika saya pulang dari tempat ini. Tuhan berikan jalan kepada saya akan melayani ke suatu rumah tahanan ataupun lembaga-lembaga masyarakat tempat lainnya. Semoga Tuhan menjamah akan apa yang isi hati saya ini ya. Dan saya juga menyampaikan bahwa penjara ini bukanlah tempat yang hina ya. Di dalam inilah kami diproses, di dalam inilah kami diubah, dan di dalam ini kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami pelajari setiap harinya seperti yang dikatakan abang tadi, seperti pagi kami wajib beribadah di tempat ini pagi, dan kami disediakan kamar juga wajib malam di kamar ya. Jadi untuk merubah diri kami, dan saya juga berterima kasih kepada pihak lapas ini ya. Pihak lapas ini sudah menyediakan tempat bagi kami di tempat ini. Bagi Kalapas saya mengucap terima kasih, dan juga bagi ibu pembimbing kami di tempat ini adalah Ibu Petra kami berterima kasih sekali, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan saya diberikan hamba Tuhan yang betul-betul tulus melayani kami di tempat ini untuk merubah diri kami ya. Dan saya percaya itu karya Tuhan besar, kuasa Tuhan besar, mujizat Tuhan nyata bagi saya dan bagi saudara semuanya dan kita semuanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk motivasinya supaya kita di tempat ini, kami yang ada di tempat ini agar tetap kuat menghadapi proses hukuman yang ada di tempat ini. Intinya seperti yang dikatakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Ya, semoga nanti di luar sana saudara kita Tony pun bisa tetap berkarya dan tetap di dalam Tuhan ya. Amin. Amin. Kami mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus atas berkat kami bisa menjadi berkat pada hari ini, dan kepada seluruh pegawai terutama Kalapas dan di rumah kami yang telah mengizinkan kami berkarya di tempat ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tentang kesaksian kami. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.